Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak narasumber, Bapak ahli, tenaga ahli yang menghormati Pak Husni, Ketua PPD Kabupaten Nusa Tengah, Bapak dari Koramil, Bapak Kepala Puskesmas, dan seluruh peserta sosialisasi yang berada di hari ini. Sebelumnya terima kasih banyak belum sudah diundang. Sebenarnya sini bukan membeli, tapi kita sharing bahwa berbagi pengalaman kan yakin kalau dari segi itu bukan lebih berpengalaman dari beliau. Jadi seperti kata mengatakan, Pak Kana mengata saya perkenalkan nama Ulum Nur Laila bergabung di kepolisian baru dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Jabatan PS Kasubsi Hukum Polres Sungai Tengah. Anak alhamdulillah sudah 4. Ulun nanya ulang. Ulun asli Banjarmasin, Banjarmasin jadi Barabai karena asli Barabai. Orang luar yang Barabai dari kita. Nah, iya benar. Jujur benar, Pak, jujur benar. Jadi dasar untuk berdiri hari ini yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak atau anak yang berhadapan dengan hukum. Yang kedua yaitu Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014. Setelah itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, penghapusan kekerasan dalam lingkungan wanita. Sebenarnya kita itu ulang kembali maka kemarin sudah disampaikan, namun mungkin cuma sebagian yang sudah tahu. Jadi sedikit kita sharing bahkan di bagian hukum. Kebetulan saya pernah bertugas di Satreskrim bagian PPA mulai tahun 2005 sampai 2015 dan pernah menjabat sebagai kadif PPA selama 2 tahun. Jadi sedikit ada pengalaman dalam bagian hukum. Nah, jadi kita hari ini langsung saja ke materi bahwa next one. Nah, jadi yang namanya kekerasan terhadap perempuan itu ada 4 jenis. Next. Pengertian KDRT ada setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Tetapi memang ini kan Pak, kebiasaan perempuan yang korban di Barabai pernah tahun 2008 menemani suami atau laki-lakinya yang jadi korban pernah Barabai. Pacarin korban Barabai dulu. Nah, jadi ada 4 kekerasan fisik, psikis, seksual dan penelantaran. Nah, ulun harap otakku dulu lah. Mungkin kalian semalam sudah tahu sudah. Yang dinamakan anak itu dari usia sampai berapa? Dari berapa sampai berapa? Mungkin bapak yang ganteng, bapak yang semang kayak ulun sama izin. Izin bapak yang bunga merah. Izin bapak. Pengertian yang dinamakan anak dari usia berapa sampai berapa Pak? Silakan Bapak. Usia anak. Nggih, yang dinamakan anak dari usia berapa sampai berapa kategorinya? Pengertian. Dari anak-anak sampai remaja. Pokoknya dari pengertian. Usia berapa sampai berapa? Sampai 16 tahun lah itu masih. 16 tahun dari pakai anak. tepuk tangan untuk Bapak dulu. Sebenarnya jujur dirbian tetapi masih kurang tepat. Nah, perwakilan dari ibu-ibu. Nah, yang dari ibu-ibu di depan, mungkin dari Ilong, DPD Ilong. Tunjuk aja. Nah, dari dia. Tunjuk aja. Tahu kok mana yang buat Ilong? Mau izinnya dari Ilong mana ya? BPD itu mana? Dari 0 sampai mau tepuk tangan dulu teman-teman. Dari 0 sampai 7.
Tetapi yang tepatnya undang-undang dari dalam kandungan sampai dengan berusia 18 tahun. Makanya apabila ada kasus aborsi itu dapat dikenakan undang-undang perlindungan anak, hukumannya 10 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah. Nah, benar untuk saya lihat mungkin ada pertanyaan lagi, misalnya perempuan tersebut usianya baru 15 tahun, pernah menikah, punya anak 1, itu dikategorikan anak atau sudah dewasa? Nah, mantap, atau BPJ, jadi itu masih dinamakan anak. Nah, walaupun ibaratnya sudah pernah menikah, punya anak, itu umurnya 12 tahun mesti dikategorikan anak atau dewasa. Jadi apabila ada yang melakukan kekerasan seksual dapat dikenakan undang-undang perlindungan anak, hukumannya minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Nah, siapa saja orang yang ada dalam rumah tangga yang dilindungi oleh undang-undang PKDRT? Yang jelas suami, istri, dan anak. Kedua, orang-orang yang punya hubungan keluarga dengan orang sebagaimana maksud nomor 1, karena hubungan darah, perkawinan, sesusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga. Nah, jadi misalnya mertua atau orang tua kita yang tinggal satu rumah itu bisa dikenakan undang-undang PKDRT. Bedanya itu apa? Kalau PKDRT ini delik aduan, Pak. Bila dilaporkan itu bisa dicabut asal ada pernyataan damai dari kedua belah pihak. Nah, itu bedanya sama pidana umum. C. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Nah, jadi pembantu rumah tangga bisa dikenakan undang-undang PKDRT, namun dengan pernyataan ada surat pernyataan dari lembaga memang menetap minimal 1 tahun dalam rumah tersebut. Nah, bisa mendapatkan penganiayaan di rumah, bisa dikenakan undang-undang ini. Tetapi yang menetap kalau tidak bisa, terpaksa kita alihkan ke undang-undang pidana, undang-undang pasal 351 penganiayaan pidana. Next one. Nah, ini tadi beberapa macam jenis kekerasan yang dilarang oleh Undang-Undang 23 tahun 2004. Kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Tambah bahaya berikutnya. Dan sedikit untuk menyampaikan masalah Undang-Undang SPPA atau Sistem Peradilan Pidana Anak. Nah, jadi usia pertanggungjawab pidananya yang bisa dilakukan penyidikan yaitu dari usia 12 sampai dengan 18 tahun. Namun 12 tahun sampai 12 tahun tidak dapat kita lakukan penahanan, cuma dapat kita BAP atau lakukan acara pemeriksaan. Tapi bila 12 tahun sampai 15 tahun bisa kita lakukan upaya penahanan. Nah, dalam keterangan kita bisa dibagi bersama untuk jadi mungkin dengan memberikan informasi tentang gambaran harmonis, sehat dan bahagia pada calon peserta sutri. Nah, kedua, ajak dan beri motivasi pada perempuan untuk terus menambah ilmu pengetahuan. 3, tanamkan kepada perempuan untuk menumbuhkan rasa percaya diri, memotivasi diri sendiri. Yang keempat, selalu berusaha ingin tampil dan terlihat cantik di depan suami atau sebaliknya. Jangan milih dari suami berdasarkan nama lagi. Jangan lagi kalau terbatas. Nah, jadi jangan hanya melanting jika pasangan itu aksi di rumah, aksi juga ya. Padahal sampai mau sambut gitu di sekarang itu Pak. Yang kelima, berikan pemahaman kepada pesutri bahwa KDRT merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan melanggar hak asasi manusia. Yang keenam, masyarakat punya kewajiban untuk memberi informasi tentang adanya terjadi kekerasan kepada pihak berwajib. Nah, bila kemudian mendapati misalnya ada begini lagi, dia mendapatinya akan lapor ke Polres. Nah, lewat telepon 110 yang telepon. Jadi untuk identifikasian dirahasiakan nanti untuk misalnya bola yang datang ke TKP. Yang ketujuh, melakukan sosialisasi dengan cara mempromosikan. Nah, next one. Melakukan sosialisasi dengan cara menginformasikan pada saat arisan rutin, pengajian, nah, kumpul-kumpul. Nah, pastikan pembagian di sini ada hadir, mungkin nanti pembagian menyampaikan kepada tetangga, masyarakat sekitar. Nah, next one.
Nah, ini tugas siapa saja, tentunya tugas kita semua bukan hanya dari penegak hukum, tapi kita sebagai taat yang ada di sini. Dan bagi instansi, organisasi saja, yang jelas dari pemerintah daerah, semuanya berperan serta harus pemerintah, tokoh masyarakat, lembaga, nah itu PKK, masyarakat, seluruhnya ada dia termasuk BPD, semuanya. Next. Nah, penanganan. Jadi misalnya ada kasus orang melapor ke Polres, nah biasanya kami ada langsung menerima. Kita bukan dulu mediasi terlebih dulu, dan nanti tidak langsung kita proses. Kenapa? Karena kebanyakan yang namanya suami istri berkelahi itu ujung-ujungnya mesti berdamai, kebaikan. Jadi sebelum kasus dilaporkan secara laporan polisinya masuk, kita mediasi terlebih dahulu. Apabila sudah tidak ketemu, nah baru kita lanjut ke proses. Orangnya kita bawa visum ke rumah sakit. Kalau memang ini kan yang dapat diproses yang menyebabkan si korban jatuh sakit dan tidak dapat melakukan kegiatan sehari-hari. Kalau cuma ibaratnya terpaksa saya mengajarkan itu nggak bisa juga kita proses. Karena apa? Nah hasil visum mungkin nggak ada lubang-lubangnya, ada itu kan bisa diproses. Kan harus ada juga alat buktinya yang cukup. Next one. Baju juga kan, maka kas tangan kan yang lupa. Ada apa yang mau ditanyakan, Ibu sekalian? Dan Bapak kita sharing aja kalau ada kasus apa sampaikan aja yang mau sebelum jawab. Ada apa yang ditanyakan Pak? Ini silakan Bapak yang ganteng yang cuma saya lakukan. Siapa berdiri Bapak? Nanti yang akan bersedia. Mikrofon lah supaya lebih ya, dan mulia awalnya juga ulun yang bertakut. Iya, itu bertanya dulu masalah KDRT. Itu kan perlakuan fisik, misalnya ada luka-luka atau apa sejenisnya hasil visum. Misalnya ada melapor tapi lewat ucapan aja, tapi kesinggungnya luar biasa Bu. Misalnya kalau kena pukulan itu paling-paling 3 hari kontaknya habis. Tapi kalau dipukul pakai kata-kata itu 10 tahun 20 tahun udah habis. Misalnya ini berarti misalnya kan menyebut fisik kita, misalnya kan laki misalnya halus weh, ayo makan misalnya kan itu dipukul lewat kata-kata, ada lewat perlakuan fisik. Itu apakah termasuk bisa dilaporkan atau termasuk bisa ditangani secara hukum? Demikian Bu, minta maaf, minta maaf berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. luar biasa dengan Bapak. Tepuk Bapaknya juga sekali lagi. Nah jadi kategori ini kan macam-macam Pak. Ada urusan fisik, fisikis, psikologis dan penanganan. Kemudian itu berarti yang psikologis. Nah itu ada minyak staf ahlinya bagian psikolog. Nah jadi bukan Pemko misalnya yang melapor itu ada 2, bukan hanya langsung ke polisi, ada 2 bagiannya. Bagian perlindungan perempuan dan anak. Nah itu tempatnya di samping hutan, bagian depan hutan, samping dinas. Nah jadi bisa kan melapor ke sana. Nah kita ini kan termasuk di lembaga perlindungan. Apabila kayak dia tadi namanya psikologis kan, sebenarnya bisa dilaporkan, tetapi harus dari ada keterangan dari saksi ahlinya menyatakan memang yang trauma. Nah dia kan dibawa ke rumah sakit untuk di psikolog. Karena dia maksudnya orang yang tadi maksudnya dia. Nah orang tadi dibawa ke rumah sakit untuk di psikolog. Nah jadi yang menentukan itu nanti dokternya memang orang ini terganggu kah pikirannya gara-gara perkataan tersebut. Kalau memang nggak terganggu ya kan bisa dilakukan baik, karena kan kita dari saksi ahli pembuktiannya. Nah kecuali menyebutkan sakit dan tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari itu bisa baik. Karena sakit hati Bu, biasanya kan Iya karena sampai begini macam-macam kan. itu tadi, jadi bukan berarti Polres bisa melapor itu Pak ke bagian perlindungan perempuan dan anak, namanya P2 Pusat Pelayanan
Kabupaten Jawa Tengah. Nah, tempatnya di Badan KB PP dan DA. Kalau yang melapor suami itu termasuk anak tuh bu kita nih bu. Ada, kan ada PKDRT, ada yang perlindungan anak, ada yang lagi undang-undangnya. Jadi bedanya PKDRT itu kan dari aduan bisa dicabut. Kalau yang untuk perlindungan anak tuh kan pidana murni kan bisa dicabut, bisa dilaporkan dan bisa dicabut, harus diproses sampai habis, sampai tuntas, sampai putusan. Nah itu bedanya. Oke. Jadi bisa dilaporkan Pak. Mungkin langsung ke dinas P232 tadi isi dulu, ada saya langsung ke Polres walaupun pihak misalnya masih saya mau ini gitu. Jadi di sana kita kan dipadahin di pihak yang kayak ini gitu. Misalnya kayak gitu. Kita makin amok gue mau dipetekin. Ada surat pernyataan kertas dan macam Alamat rumahnya nih. ini kan hanya ibaratnya aku perempuan itu korban laki-laki tapi pernah buat dulu anui dibayar-bayar. Ada lagi pertanyaan silakan. Ibu-ibunya panggilan. Lancak bisa digerak-gerak itu. Ini takut. Mungkin perwakilan dari TV cantik di depan. Kalau itu Ngapa? Nunjuk-nunjuk. Ibu tuh saya. Gerakan bu. Binian nggak pulang. Bilang ada betakon ini saya yang laki. Nah sedikit aku menyampaikan persyaratan misalnya ada kasus kemudian menemui tetangga atau kerabat yang mengalami kekerasan rumah tangga pasti harus dibawa yang jelas. Yang pertama fakta nikah, yang kedua KTP. Kenapa fakta nikah itu pembuktian sebagai orang benar sah sebagai suami istri baik dari segi agama maupun hukum. Kalau yang dikasih link itu tidak dapat KTP, jadi langsung ke untuk sejenak. Itu maka dua tadi bisa dilakukan karena kalau dicabut nilainya kan begini kalau dicabut ya Allah dicabut itu pidana ada berlaku misalnya ya itu bedanya kebesaran itu pada negara. Berarti gua nih kalau anak bakat dulu banyak nih ke seri ya. Lagi dia kenapa dimediasi kalau memang misalnya kan malah yang dikasih tadi dilakukan sama istrinya seperti dana umum malah ada bisa dicabut. Wah berendam gitu ya Allah. Mungkin dari dunia ada kemungkinan ini kena buat foto PD sampai ke Mabes Polri. Nah, ayo kasih kan kita foto kan kita foto tadi Titin. Coba saya dulu takut tuh. Lagi di sini pada tahu pertanyaannya apa yang dulu kata Bapak. Jadi tahu di sini. Pertanyaan yang sudah. apa tips menjaga keharusan rumah tangga? Rana yang lagi
Lagi ketujuh warung kan. Ayo berdiri, secara simbolis saja. Ya. Tangan buat goyang deh. Sambil aja ikut boleh. Saya ada nanti aku nangan biar berdiri. Berdua kena berdiri ya. Sampai aja lo boleh. Amun yang maki tuh ada harus ada dalam. Itu Pakarasan. Sebenarnya termasuk tetapi yang ringan kategorinya. Yang ringan jadi sebenarnya bisa kemudian itu bisa dibongkar karena buat di sekolah pasti sampai itu Itu terlalu keras. Karena kan juga pelemah. Pengadilan agama ada di sana. Nah, jadi kan yang namanya P2 itu bukan hanya diberikan tapi semuanya ada dari kejaksaan, pengadilan negeri, dari kepolisian, dari rumah sakit semuanya ada. Jadi kan bisa langsung ke tadi badan PPA pemberdayaan perempuan anak. Nah, koordinasi di sana. Jadi kan mungkin karena tuh belum memang Pak ini bahwa bagi psikolog dan kiat tadi, yang kiat yang maksudnya orang mati itu lah. Sama-sama memulai panjang dari bayi cari. Nanti Mana dosa ya Allah. ya diberi Muhammad ya Allah sudah. Ada yang juga tadi kan, karena kalau kita ini salah di dunia juga kayak tadi Triani kan maksudnya menurut lebih salah juga. Ya saling beri pengertian lah. Mungkin ada kata ini apa yang bukan dalam kayak gitu. Nah makanya lu sedikit Pak dari kita berbagi riset lu dapat dari juga dari seseorang tiga tips menjaga kebersihan rumah tangga di mulai. Yang pertama beras itu lambang atau semboyan namanya sembako. Apabila ada maka kayaknya di rumah itu sembako insya Allah aman damai sentosa saja di rumah tangga yang kedua. Nah, jadi yang pertama tadi beras, yang kedua maras. Maras itu pastinya apabila seorang ibaratnya membini ujian membini kan aku ini macam-macam di rumah aku dicari. Maka ada program jihad besar gitu. Begitu juga laki aku ini berbicara ini tuh mulai pagi sampai malam ngurusi anak ya sebenarnya menyiapkan di rumah. Jadi insya Allah akan terjadi namanya perselingkuhan yang apa? Nah, jadi yang pertama tadi beras, yang kedua beras, yang ketiga yang pentingnya keras ya Allah. Karena apa nih keras? Ini ada keras, banyak apa? Kalau dari orang ke depan bisa ya. Nah, gara-gara ada keras tadi, dan ini minta cerai. Nah, saya banyak kejadian, banyak pasangan. Begitu. Bukan tidak ya. Nah, dia harus ada banyak ini. Supaya ibarat bukan tadi yang apa kan? Yang dia setelah dia dijemputi karena dia diberi stamina atau apa dingin tahu itu ya apa? Nah, gitu. Jadi harus bilang sekarang punya sama-sama jangan menuntut terlalu. Ini udah bagian parah, tapi bukan kenyataannya aku nggak itu kan. Nah, bisa dibahas. Nah, masalah yang perselingkuhan bagi awalnya tapi memang banyak pengajian selingkuh itu banyak dengan biasa. Tapi kalau selingkuh itu kalau tanpa bukti yang jelas, Iya, bisa kita bisa bertahan aja tuh kalau orang melakukan apa aja bisa dipertahankan gitu. Iya. Karena apa yang dapat dilaporkan itu yang tertangkap tangan, nah tertangkap tangan misalnya kalau memang perselingkuhan, jadi harus tertangkap tangan orangnya nanti si perempuannya tidak rumah sakit, kita periksa apabila ada spermanya tertinggal, idealnya untuk kita proses. Kalau memang ada darah itu bisa kita proses. Jadi serba dilema yang bukan diproses oleh kedua.
dibiarkan kan kasihan lagi ini. Oh ini silakan. Nah, hari ini kan ada untuk perlindungan. Kebetulan kita ini kan sudah berkeluarga. Anak kita ini kan ada yang baik, ada yang nakal dan sebagainya. Kan sampai misalnya baik mamanya atau abahnya nih memukul. Kemudian tetangga kita ini yang melaporkan, apakah itu kita termasuk kekerasan terhadap anak dilaporkan oleh ya tetangga kita. Makanya bibinya nih tanyain dulu nah, adalah anak pemicik di telinga anak sebenarnya adalah dulu tempat pemilik anak adalah ada soal alhamdulillah mungkin ada kekerasan ya Allah ya. Jadi seandainya itu terjadi, apakah kita termasuk di dalam kekerasan terhadap anak kita seorang yang tadi masih Terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Pertanyaan saya dulu sebenarnya. Karena memang banyak kejadian kayak itu kan sudah ada tekanan varian itu juga kita udah tanya itu yang mengumpul kayak itu. Nah, jadi pernah kejadian kayak itu. Jadi bisa Pak. Berarti dia namanya itu perhatian. Nah, perhatian sama tetangga yang memperhatikan juga masalah anak. Nah, jadi itu bisa dilaporkan. Dia tinggal telepon di 110. Atau bisa kalau memang 110 terkadang kan sini-sininya hilang, bisa nomor telepon dulu kita sampaikan ke penjagaan, itu penjagaan yang mendatangi ke TKP. Nah jadi silakan buat kita menyimpan nomor ulun, ya alhamdulillah yang ada kan Bapak. Nah di 0852 Nah jadi itu bisa. Nah jadi pasal diulangkan 0852 48 Jadi bisa. Masih kita tambahkan lagi masalah Bapak. Memang kan untuk nanti persyaratannya itu akta lahir anak menyatakan bahwa dalam tersebut masih berumur bisa ketika orang tua misalnya orang tuanya menolak, tetap itu diminta yang tetap bisa diproses. Misalnya tetangga yang melaporkan masih bisa diproses. Anak seorang malah kalau anak sendiri itu untuk hukuman ditambah sepertiga. Jadi kan kalau untuk kasus anak itu minimal hukumannya 5 tahun maksimal 15 tahun. Apabila yang melakukan orang tua, tenaga pendidik, habis itu apa namanya nih? Yang kita ada petugas hukum ditambah sepertiga dari minimal ancaman hukuman. Jadi kan itu minimal 5 tahun nanti ditambah kalau sepertiganya jadi 1 tahun setengah. Jadi 6 tahun setengah sudah ditambah kalau orang tuanya melakukan, malah ditambah untuk hukuman. Oke. Lu pernah kejadian yang masalah tenaga pendidik yang murid 3 murid vonis 9 tahun ternyata naik banding tidak terima malah jadi 11 tahun 4 bulan. Oke. Pokoknya nah kalau yang terakhir ini karena sudah pindah dari PPA untuk orang lain. Nah, sedikit menjelaskan apabila korbannya lebih daripada 1 itu dapat dikenakan undang-undang terbaru. Jadi undang-undang perlindungan anak sudah 3 kali diganti Pak. Yang pertama itu undang-undang nomor 23 tahun 2002 berubah jadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 berubah lagi undang-undang nomor 17 tahun 2016. Nah itu tentang pedofilia atau pemaksa anak. Nah atau korbannya lebih daripada 1 itu dapat dikenakan hukuman penjara seumur hidup, hukuman mati. Nah kebiri. Nah itu berat masalah kasus anak. Makanya yang kemarin kan ada kalau yang kita dengar yang terfisik itu korban itu ada 1 yang benar. Mungkin kayak itu Pak. Jadi bisa dilaporkan. Ada lagi kan ibu Mas sekalian? Siang sudah ada di Bapak nih Pak. Wah ini udah ya. Ada lagi kan? Nah ini contohnya kasus yang dimediasi di Polres. Nah, jadi bukan hanya kita yang Tuhan dibuat terakhir kayu ini.
Nah, ini kain kalau ini. Ini jangan dikira kita kayak aku aja mau apalagi nama orang bulan. Nah, next one. Lanjut. Yang terakhir ini ada foto kekerasan anak terhadap orang tuanya. Yang belum meminta sepeda motor, orang tuanya tidak mampu menggunakan aplikasi ini di rumah. Nah, ini dari RT. Bagian tempatnya di mungkin ada di sini Pak, saya ini habis banyak kejadian macam-macam. Ada lagi Bapak yang mau ditanyakan Pak, silahkan. Izin Bapak-Bapak yang bantu sebelah sini. Katakan perkenalkan Pak. Apa? Nah, kalau kita ada yang kemudian polisi ini mana polisi 165 polisi 160 tinggi. Jadi gimana adakah Bapak Ibu cukup ke Bu? Nah, mungkin pada tidak ada pertanyaan untuk sampai di sini. Udah mohon maaf kalau bila ada salah kata. Terima kasih banyak atas kesempatan ini dan Bapak sebentar ya Bu. Nah, ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Bu Laila dari sisi Koperasi Sumatera atas paparan yang sudah disampaikan. Semoga kita selaku semua anggota BPD Sumatera tidak ada yang terlibat dalam tindak kekerasan. Mudah-mudahan semuanya aman, damai dan tentram. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengambil berkah dari acara kita dari pagi sampai siang ini, mari kita bersama-sama berdoa. Untuk memimpin doa, kami mintakan kepada Bapak Ahmad dari Ketua BPD Ilokana, lalu dan tetap kami persilakan. Terima kasih banyak Bapak yang sudah memimpin doa bersama kita di siang hari ini. Sebelum acara kita tutup, izinkan kami dari pengurus fraksi Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan semua anggota fraksi Kabupaten Hulu Sungai Tengah segera lagi menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Hairul dari Dinas PMD Kabupaten Hulu Sungai Tengah
juga kepada Ibu Laila dari Seksi Polres Hukum Hulu Sungai Tengah, dan juga Pak Badinsya, terima kasih Pak atas kehadirannya, Wakil Ketua APSI Kabupaten, Bapak Ketua Puskesmas Ibong, dan semua teman-teman, semua anggota BPC Hulu Sungai Tengah. Pada dasarnya banyak hikmah yang kita ambil dari pertemuan kita yang kita laksanakan tiap bulan. Mudah-mudahan untuk selanjutnya pertemuan kita tiap bulan bisa kita isi kembali dengan hal-hal yang tujuannya adalah untuk kemajuan BPD ke arah yang lebih baik lagi. Yang seandainya ada yang salah dari ulun pribadi mohon dimaafkan. Ulun akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Foto bersama, siap. Sebelum kita makan siang kita foto